untuk membentuk karakter, menyiapkan pemimpin masa depan Alor. Saya rasa kampus sudah siap untuk berkontribusi ke depan, tinggal dorongan dari orang tua, ayo anak-anak muda kuliah, berorganisasi. Yang lain-lain itu sabar dulu. Menuju Indonesia Emas ini tidak bisa hanya pendidikan, berharap pada pendidikan pengajaran di kampus. Tentunya anak didik atau mahasiswa harus dilatih dari sisi skill, keterampilan, dan lain-lain. Agar supaya di dalam dunia kerja mereka bisa mendapat ya kesempatan-kesempatan untuk bekerja. Tidak hanya ijazah, tapi juga ada skill keterampilan yang mereka miliki. Skill keterampilan ini tentunya tidak hanya dari kampus, tapi dalam evaluasi ternyata mereka lebih banyak ketika mereka ada di organisasi-organisasi, baik intra maupun ekstra. Saya Susana Forika Marianti Kandaimu, Ketua Presidium Pengurus Pusat Santo Thomas Aquinas periode 2024-2026. Kehadiran saya di Kabupaten Alor, Tanah Moko, tentunya ini menjadi satu semangat sebagai anak muda dari Indonesia Timur berkunjung dalam rangka pelantikan Mandataris Formatur Tunggal Ketua Presidium Pemkri Santo Hendrikus II Alor, dan saya berkenan hadir. Pertama tadi juga sudah bertemu dengan Bapak Bupati Kabupaten Alor, lalu ketemu juga dengan pastor moderator, dan berkesempatan juga bertemu dengan Bapak Rektor dari Universitas Tribuana. Alor ini merupakan satu hal yang menurut saya sinergi yang baik sebagai organisasi mahasiswa eksternal kampus. Kami pun harus berkolaborasi dengan kampus-kampus yang ada di kabupaten tersebut, salah satunya Kabupaten Alor. Dari segi anak muda, saya rasa menyiapkan Indonesia Emas, kampus punya peran yang sangat penting sekali. Karena kampus mendidik, mendampingi mahasiswa-mahasiswa. Dan juga tentu ada tantangan-tantangan besar yang kampus juga hadapi. Dan kami juga berharap kepada pemerintah daerah Kabupaten Alor dan juga Komisi Pendidikan, bahkan Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi bisa juga berkunjung ke Indonesia Timur, khususnya juga di daerah Alor, dalam rangka mendukung Indonesia Emas 2045. Namun sebelum sampai ke Indonesia Emas 2045, kita akan menghadapi kondisi bonus demografi di 2030 sampai 2040. Kurang lebih 10 tahun, usia produktif itu sangat meningkat. Nah, bagaimana kolaborasi antara organisasi mahasiswa, kampus, dan juga pemerintah untuk menyiapkan pelatihan-pelatihan guna untuk menuju bonus demografi tersebut, karena usia produktif bisa menjadi peluang pendapatan baik kabupaten, provinsi maupun negara. Tetapi ketika mereka belum mendapatkan pelatihan yang maksimal dan juga peluang-peluang pekerjaan yang ada, maka ada kondisi-kondisi sosial yang akan meningkat di daerah-daerah di wilayah Indonesia secara keseluruhan. Nah, ini yang harus menjadi konsentrasi bersama untuk kita berbicara tentang Indonesia ini mau kemana, terus anak muda harus dipersiapkan seperti apa untuk menuju Indonesia Emas. Karena saya dan teman-teman akan menjadi pemangku kebijakan ataupun berada di puncak kepemimpinan di daerah masing-masing. Otomatis kita harus berpikir mulai dari sekarang untuk menyiapkan generasi emas ya Pak Rektor ya. Nah, saya rasa Untrip menjadi salah satu ruang untuk mendukung Indonesia Emas. Maka yang tadi saya sampaikan bahwa peran semua stakeholder
dalam hal pemerintah harus memberikan perhatian kepada Untrip, sehingga hal-hal yang Untrip perlukan untuk menyiapkan anak-anak muda Alor dalam hal membangun daerah Alor menjadi baik, karena saya rasa Alor punya potensi besar dari segi pariwisata, dari segi perikanan. Nah, bagaimana SDA ini bisa dikelola dengan baik kalau kita punya sumber daya manusia memiliki kompetensi di bidang-bidang yang ada. Untuk itu, saya sebagai anak muda mengharapkan sekali dukungan pemerintah dalam hal pemerintah kabupaten, Bapak Bupati, dinas-dinas terkait, misalnya dinas pariwisata, dinas pemuda olahraga, lalu dinas perikanan, bisa membuka pelatihan-pelatihan atau peningkatan kualitas SDM untuk melihat potensi lokal. Nah, saya rasa ini yang harus menjadi gerakan bersama. Tidak lupa juga kita mendorong gerakan literasi. Ketika gerakan literasi itu hadir di Kabupaten Alor, maka secara sadar kita masyarakat akan bergerak untuk bagaimana kita membangun Alor lebih baik dengan potensi-potensi yang Alor miliki. Nah, itu dia. Sebagai anak muda dan juga terlibat dalam organisasi anak muda, saya sangat mengharapkan keterbukaan dari orang tua. Untuk yang pertama, anak-anak usia SD harus sekolah. Lalu yang kedua, ketika mereka sudah terlibat masuk di mahasiswa, mereka harus terlibat di organisasi. Karena pemimpin hari ini dari 01 sampai dengan kita punya gubernur Provinsi NTT juga tuh bergabung di dalam organisasi. Maka saya rasa penting sekali saya mengajak masyarakat untuk orang tua punya anak-anak yang status mahasiswa boleh bergabung. Kampus menjadi prioritas, organisasi menjadi penyeimbang untuk membentuk karakter, menyiapkan pemimpin masa depan Alor. Saya rasa kampus sudah siap untuk berkontribusi ke depan, tinggal dorongan dari orang tua, ayo anak-anak muda kuliah, berorganisasi. Yang lain-lain itu sabar dulu. Baik, mungkin ada statement dari Pak Rektor. Ya baik, terima kasih banyak untuk Ibu Ketum yang hari ini berkunjung ke Alor dan kemudian sempatkan diri untuk ada di kampus. Kami berterima kasih. Kami menyadari bahwa untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa tidak bisa hanya kampus. Semua stakeholder harus bersinergi, termasuk organisasi baik intra kampus maupun ekstra kampus seperti PMKI, salah satu GMNI, GMKI, HMI. Kita semua sebenarnya baik kampus maupun semua organisasi ekstra kampus maupun intra punya tanggung jawab moral terhadap pendidikan anak bangsa ini. Bahwa untuk menghadapi bonus demografi dan kemudian menuju Indonesia emas ini tidak bisa hanya pendidikan berharap pada pendidikan pengajaran di kampus. Tentunya anak didik atau mahasiswa harus dilatih dari sisi skill, keterampilan dan lain-lain agar supaya di dalam dunia kerja mereka bisa mendapat ya kesempatan-kesempatan untuk bekerja, tidak hanya ijazah tapi juga ada skill keterampilan yang mereka miliki. Skill keterampilan ini tentunya tidak hanya dari kampus, tapi dalam evaluasi ternyata mereka lebih banyak ketika mereka ada di organisasi-organisasi baik intra maupun ekstra kampus. Oleh karena itu menghimbau kampus menjadi basis kader, basis anggota, tentunya itu menjadi ruang pertama. Mahasiswa datang berkuliah, kemudian di samping kuliah itu tidak disibukkan dengan soal-soal yang lain, soal cinta dan lain-lain, tapi harus disibukkan dengan soal-soal organisasi untuk bentuk pemimpin-pemimpin bangsa atau bentuk kader-kader untuk siap terjun ke lapangan kerja.
Itu bagian dari statement kami. Kami mendukung tentunya. Kami mendukung karena organisasi baik ekstra intra itu mendukung kampus. Kemudian kampus juga mendukung organisasi baik ekstra maupun intra dalam tumbuh kembang. Dalam hal eksistensi sebuah organisasi dalam suatu daerah. Itu. Kita berharap ke depan dengan lulusan-lulusan dari Untrip tidak menjadi beban demografi, tapi harus benar-benar menjadi bonus bagi demografi. Agar mimpi Indonesia Emas itu akan tercapai di tahun 2045. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ketua. Siap. Terima kasih.